Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau kontrol kunjungan Nifas. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu Ibu. Oke. Saya Biar Intan yang bertugas pada siang hari ini Ibu. Nah, kalau boleh tahu gimana Ibu kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik Bu. Oh, si bayi juga baik Ibu. Alhamdulillah sehat. Jadi untuk yang pertama ini Ibu, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan atau atoniauteri ya Ibu, yang mana itu terjadinya perdarahan karena kontraksi rahimnya yang melemah Ibu. Nah, biasanya terjadi setelah plasenta itu dilahirkan seperti itu. Untuk pencegahannya itu sendiri itu bisa dengan mengonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah Ibu. Lalu dan juga manajemen aktif pola 3 yang dilakukan pada saat persalinan Ibu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian ASI Ibu. Oke. Sebelumnya apakah ASInya lancar Ibu? Alhamdulillah lancar Bu. Untuk terakhir menyusuinya kapan Ibu? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Atau udah beberapa jam yang lalu Ibu? Oke. Nah, oke baik. Untuk kedepannya Ibu atau selanjutnya itu bisa diberikan ASI minimal 8 kali sehari Ibu. Kalau semisal ibu mau memberikannya lebih dari 8 kali sehari itu malah lebih bagus Ibu. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan ibu dan juga sang bayi supaya nantinya lebih ada kontak batinnya seperti itu Ibu. Nah, yang pertama itu skin to skin ya Ibu. Jadi pada saat persalinan sudah selesai, nanti ibu bisa langsung menggendong bayi atau menempelkannya pada dada Ibu. Nah, kalau bisa ibu lebih sering menyusui, memandikan bayi supaya terjadinya komunikasi antara ibu dan juga bayi. Nah, nanti sang suami juga ikut bisa membantu ibu, jadi ibu tidak kecapean seperti itu Ibu. Nah, lalu ibu juga bisa memijat-mijat bayi supaya terjadinya kontak kulit Ibu. Nah, seperti itu. Jangan lupa meluangkan waktu sama bayinya Ibu, kayak bercandaan kecil atau diajak ngobrol Ibu itu juga dapat menstimulasi bayi Ibu, seperti itu perkembangan bayi. Nah, lalu yang keempat Ibu, yang keempat itu mengenai pencegahan hipotermi pada bayi. Artinya penurunan suhu yang drastis Ibu. Nah, itu dengan caranya Ibu, itu si bayi nanti kalau semisal mandi Ibu, itu jangan terlalu lama Ibu, walaupun dia memakai air hangat Ibu, karena bayi itu rentan terhadap suhu yang dingin Ibu. Nah, seperti itu. Lalu kalau semisal Ibu, apakah di rumah itu ada AC-nya Ibu? Ada. Oh, kalau bisa jangan terlalu dingin ya Ibu saat itu AC, karena bayi itu takutnya nanti kedinginan malah jadi sakit. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu ragu nih, misalnya ibu belum bisa melihat bayinya apakah dia hipotermia atau enggak, itu bisa dengan dilihat apakah bayi itu selalu diam Ibu, diam, tenang, itu juga bisa. Terus bagian ekstremitas atau gerak tangan, kakinya itu dingin Ibu, seperti itu. Atau bisa juga bayinya rewel, itu juga bisa Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Kunjungan fase kedua Ibu, atau 6 hari atau 1 minggu kemudian. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai saya akan mengecek tanda-tanda vital Ibu apakah normal atau tidak. Terus nanti apakah perubahan involusi uterinya itu berjalan normal atau tidak. Nah, kalau normalnya Ibu, nanti involusi uterinya itu berada di bawah umbilikulus Ibu. Nah, seperti itu. Nanti saya akan bantu mengecek Ibu. Nah, lalu kalau untuk tadi kan sebelumnya sudah dicek TTV Ibu. Nah, itu hasilnya normal Ibu, nggak ada peningkatan ataupun penurunan Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apakah terjadi infeksi atau tidak Ibu, atau bagian genitalianya mengalami nyeri Ibu? Alhamdulillah tidak. Tidak Ibu. Oh, baik.
berarti tidak ada tanda-tanda gejala infeksi, demam gitu ibu. Oke. Lalu jangan lupa istirahat nih ibu, supaya nanti produksi asinya juga lancar, ibunya juga jangan stres. Nanti bisa minta bantuan orang tua ataupun mertua, keluarga yang lainnya, atau bahkan suaminya sendiri bu. Nah, cara berganti-gantian saat menjaga bayinya aja ibu. Nah, seperti itu. Kalau bisa nih ibu, pada saat bayi itu tidur, nah ibu juga tidur di sampingnya. Jadi pada saat bayi itu rewel, kondisi ibu itu sudah dalam keadaan fit lagi ibu, seperti itu. Nah, lalu saya lanjutkan tentang makanan bergizi ya ibu. Nah, kalau boleh tahu apakah ibu sering makan sayur-sayuran? Alhamdulillah sering. Sering sih ibu. Iya, sering. Ya, itu bagus ya ibu, bagus untuk kesehatan. Nah, lalu juga bisa ditambah dengan vitamin zat tablet tambah darah ya ibu, selama 40 hari ibu. Nah, itu wajib ya ibu, supaya tidak terjadi anemia pada saat masa nifas ini ya ibu. Nah, lalu jangan lupa minum minuman air putih ibu. Air putih kalau bisa dibanyakin ya ibu, sama setelah menyusui bayi. Nah, takutnya nanti ibu malah jadi dehidrasi. Nah, seperti itu. Lalu untuk makanannya itu, karena biasanya itu cuma 2.500 kalori ibu, nah sekarang jadi menjadi 3.000 kalori, jadi bertambah 500 kalori ibu. Nah, seperti itu. Tetap makan makanan yang bergizi seimbang aja ibu. Nah, supaya nutrisi yang ibu hasilkan juga bermanfaat bagi si bayi, seperti itu. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai teknik menyusui pada bayi ya ibu. Nah, apakah ibu sudah bisa menyusui bayinya secara mandiri? Belum bisa bu. Belum bisa nje? Oke. Oh nje. Nanti seperti ibu menggendong bayi saja ibu. Nah, kepalanya berada di kiri. Nah, lalu tangan ibu yang sebelah kiri nanti menyangga badannya sama kepalanya. Nah, nanti langsung diberikan ASI aja, ditempelkan ke payudara ibu. Tapi kalau bisa ada gusi bayinya itu harus menempel ke payudara ibu. Nah, seperti itu. Dan pastikan supaya bayi itu terdengar suara menelan aja. Nah, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perawatan bayi lahir gitu ibu. Nah, nanti saat ibu sampai rumah nanti itu seperti biasa aja, seperti memandikan bayi itu cuma 2 kali sehari ibu, jangan terlalu lebih ibu, takutnya nanti hipotermia. Terus menggendong bayi atau menggendong bayi ibu itu juga bisa mencegah hipotermia. Lalu rutin menyusui bayi atau imunisasi itu juga bisa ibu, dan juga menimang-nimang bayi ya, supaya bayi terlihat bahagia. Jangan berada jauh dari bayi ibu, karena itu tidak baik untuk hubungan ibu dan juga si bayi ibu. Karena tadi saya sudah memeriksa letak tinggi fundus uterusnya ibu. Nah, alhamdulillah ya ibu dalam keadaan normal, yaitu di bawah umbilikulus ibu. Nah, lalu tadi saya sudah mengecek TTV-nya ibu, tanda-tanda vital ibu semuanya, tekanan darahnya baik, suhunya baik, lalu yang lainnya pun juga baik ibu. Nah, lalu apakah ini ibu kemarin katanya tidak ada demam sama infeksi ibu, kalau pada juga tidak ada ibu. Nah, alhamdulillah ibu. Nah, lalu untuk istirahatnya bagaimana ibu, apakah istirahatnya teratur atau cukup ibu? Alhamdulillah cukup ibu. Ya, baik. Lalu untuk makanan sendiri apakah bisa dikontrol ibu? Alhamdulillah bisa. Tetap makan makanan yang seimbang ibu. Oke, baik. Nah, untuk menyusui bayinya apakah ada kendala ibu? Alhamdulillah tidak ibu. Apakah orang tua ataupun suami ikut membantu ibu? Iya. Alhamdulillah ibu. Ya. Untuk memandikan bayinya lancar ibu? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ibu, apakah ada kesulitan pada saat masa nifas ini ibu? Ini suami jarang membantu saat terjadinya nifas ini. Oh, apakah suami bekerja di luar kota atau bagaimana ya ibu?
sering pulang malam aja. Oh, pulang malam ya Bu. Lalu untuk paginya, siangnya itu apakah ada yang membantu Ibu selain suami? Mungkin kalau orang tua datang Hmm. atau saat suami berangkat siang. Oh, J. Baik. Mungkin dengan itu mungkin bisa dijadikan pengalaman J. Mungkin nanti suami bisa dikontrol lagi kerjanya, ataupun mertua ataupun orang tua Ibu bisa nginep aja di rumah gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KBJ Bu. Nah, karena Ibu ini sudah berada di masa nifas paling akhir ataupun terakhir. Nah, sebaiknya Ibu harus menjalankan alat kontrasepsi Bu, supaya tidak terjadi kehamilan susulan Ibu. Nah, kenapa sih kontrasepsi ini itu penting? Karena kalau bisa Ibu menjalankan kehamilannya itu atau menunda kehamilannya itu setelah bayi itu berumur 2 tahun Ibu. Jadi selama 1 tahun sampai 2 tahun ini jangan terjadi kehamilan susulan, supaya nanti ibunya bisa lebih fokus sama bayi yang pertama ini Ibu. Nah, seperti itu. Nah, untuk KB-nya itu sendiri nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya Ibu. Nah, itu kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah mengetahui apa aja isu-isu tentang KB Ibu? Mungkin sedikit mendengar. Apa kalau boleh tahu Ibu? Suntik atau pil, Spiral. kondom, spiral? Iya. Oh, ini spiral itu juga bagus Ibu. Tapi kalau kira-kira nih Ibu, apakah Ibu lebih suka yang mana Ibu? Spiral suntik. Spiral itu sepertinya J. Nanti saya akan menjelaskan mengenai spiral itu J. Nah, untuk itu terima kasih Ibu sudah bersedia datang ke PMB saya Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa saya kabarin lagi Ibu. Iya. J. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih.